Nah, yang menariknya lagi nih Kak, apa sih itu jelitaku Kak? Kok kayaknya baru denger-denger Kak itu jelitaku? Nah, jelitaku itu sendiri adalah kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi nih dengan saya Kak Alvin di acara Podcast Mandaku. Yang tentunya acaranya menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama bintang tamu yang wanita cantik dan wanita menginspirasi tentunya. Dengan Kak siapa? Boleh perkenalan Kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Siti Mufati, biasa dipanggil Siti. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau temanya tentang pramuka teman-teman semua. Tapi sebelum kita ke inti acara, saya ingin bertanya nih Kak. Tentang seputar pramuka, apa sih itu pramuka? Jadi, pramuka itu adalah sebuah organisasi tentang kepanduan. Jadi, dalam kegiatan pramuka ini kita akan dilatih kemandiriannya dan kemudian juga kita bisa berlatih berorganisasi dari kegiatan pramuka tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Ya, Nah, Kakak nih di Mandua Kulon Progo ini ikut organisasi kepramukaan berarti? iya. Nah, itu organisasinya apa Kak? Nah, organisasi kepramukaan yang ada di Mandua Kulon Progo ini itu adalah organisasi DA atau Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan itu organisasi yang mengelola kegiatan kepramukaan di Mandua Kulon Progo. Oh, jadi organisasi yang berada di Mandua Kulon Progo tentang pramuka itu DA ya Kak atau Dewan Ambalan. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, katanya nih Kakak menjadi Praja Putri ya di Dewan Ambalan. Iya. Nah, itu tugasnya apa Kak? Sebagai Pradana Putri, saya memimpin teman-teman, terutama teman-teman Dewan Ambalan untuk mengordinasi adik-adik dalam berkegiatan kepramukaan. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pramuka ya Kak. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Kak. Tentang pramuka pasti ada yang namanya perkemahan. Ya kan? Dan event-event kepramukaan itu pasti juga ada Kak. Nah, Kakak selama ini atau mungkin pada saat ini udah beberapa kali sih Kak ikut kegiatan kemah gitu Kak? Untuk kegiatan kemah sendiri, sudah dari SD itu kurang lebih sudah 5 kali. Nah, tetapi untuk di Mandua Kulon Progo ini saya sudah mengikuti 2 kali kegiatan perkemahan. Itu ada kegiatan jelitaku dan dari pramuka lain, dari seperti Saka kayak gitu. Oh, iya iya. Nah, yang menariknya lagi nih Kak. Apa sih itu jelitaku Kak? Kok kayaknya baru denger-denger Kak itu jelitaku? Nah, jelitaku itu sendiri adalah kegiatan berupa jelajah wisata Kulon Progo. Nah, di situ nanti kegiatannya ada pengembaraan, giat prestasi, dan lain-lain. Yang itu kegiatannya masih berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, juga untuk mengembangkan bakat dan minat kita terutama di bidang kepramukaan. Wah, kayaknya seru nih ikut jelitaku ya Kak. Ya, Yang seru di banget. samping jelajah kita juga dilatih tentang kegiatan kepramukaan. Ya. Di samping itu kita juga dilatih kemandiriannya dan kerjasamanya. Dan di sana kita juga banyak pengalamannya ya berarti Kak. Iya. Nah, berarti Kakak kemarin waktu ikut jelitaku berapa lama sih Kak kalau saya boleh tahu? Yang kemarin saya ikuti itu kegiatan jelitaku itu 3 hari 2 malam. Jadi kita berkemah tepatnya di Gua Kiskendo. Gitu. Oh, berarti 3 hari 2 malam. Ya. Nah, pasti ada yang namanya sedih dan senengnya nih Kak. Nah, sebelum itu untuk senangnya sendiri terlebih dahulu nih Kak. Waktu jelitaku apa sih Kak? Untuk senangnya sendiri karena kita kan bakalan bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain. Iya, pasti. Nah, itu kita bisa menambah relasi. Kemudian selain itu kita juga di sana kita bisa refreshing. Jadi kalau biasanya kita di kelas hanya pelajaran, belajar. Kalau di kegiatan jelitaku kan kita bisa lebih enjoy, lebih santai kayak gitu kegiatannya. Iya sih. Berarti enak ya Kak. Senangnya ada. Iya. Sekarang sedihnya. Sedihnya apa sih Kak ikut jelitaku? Kalau dibilang sedih kayaknya nggak ada, tapi
tentu mestinya ada. Sedihnya mungkin ketika persiapan itu kita perlu latihan. Nah, mungkin ketika latihan itu sedikit merasa capek, tetapi capeknya itu terbayarkan ketika kegiatannya sudah selesai. Capeknya itu akan tertutupi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada. Iya. Di samping itu mungkin sedihnya kita berpisah dengan orang tua sebentar itu ya Kak? Iya, pasti, apalagi yang istilahnya masih mbok-mboken. Iya. Itu mestinya bakalan sedih banget. Biasanya tidur bareng bapak ibu, tapi itu selama 3 hari 2 malam kita harus berpisah sama bapak ibu, kan tentunya ada sedikit rasa sedih kayak gitu. Oh iya. Kemarin waktu itu saya juga pernah baca tentang informasi jelitaku nih Kak. Di jelitaku itu nggak hanya kita berpramuka nih Kak. Di sana ada kegiatan lomba-lomba, ada pentas seni, dan juga ada kita menjelajah wisata juga. Menjelajah wisatanya itu ya cuma di sekitar sana ya Kak. Iya, jadi karena kemarin di Gua Kiskendal, jadi kita menjelajah wisata di sekitar sana, begitu. Iya. Jadi enak kali ya Kak ikut jelitaku ini. Iya, karena banyak hal positif yang kita dapatkan dari kegiatan jelitaku ini. Selain menambah keilmuan, kita juga tentunya mendapatkan pengalaman kayak gitu. Iya. Mungkin untuk memotivasi teman-teman di rumah nih Kak. Jelitaku itu kemarin kegiatannya apa saja sih Kak kalau boleh detailnya gitu? Kegiatan jelitaku yang kemarin itu ada pentas seni, ada perlombaan-perlombaan seperti cerdas cermat, kemudian giat prestasi fotografi, videografi, ada tentang puisi dan lain-lain, masih banyak. Nah, kemarin saya lihat di YouTube juga nih Kak. Tapi bener apa enggak nih, saya ingin tanya ya Kak. Ya. Ada tari atau sendera tari tentang Gua Kiskendal nih Kak. Ya ada. Itu apa sih Kak? Tari apa sih Kak itu Kak? Nah, itu salah satu pentas seni yang ditampilkan dari gugus depan Mandua Kulon Progo, yang kebetulan pada saat itu dari Mandua Kulon Progo mewakili Kuartir Ranting Panjatan. Nah, itu tari yang kami lakukan, pentas yang kami lakukan itu menggambarkan tentang cerita yang ada di Gua Kiskendal tersebut. Oh, jadi gitu Kak. Oke, jadi di samping jelitaku itu tadi belajar tentang kepramukaan, di sana kita juga dilatih yang namanya bekerja sama, solidaritas, dan seneng-seneng juga ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ngomong-ngomong tentang Mandua Kulon Progo, yang tadi kan udah ceritaku ya. Mandua Kulon Progo ikut ceritaku. Nah, sekarang saya ingin bertanya, event apa sih yang DA punya atau Dewan Ambalan punya di Mandua Kulon Progo yang terbesar? Untuk sejauh ini yang terbesar baru kegiatan pelantikan Bantara. Nah, itu kegiatan pelantikan Bantara kemarin dilaksanakan di Mandua Kulon Progo, itu menginap. Jadi seperti perkemahan gitu. Kemudian kegiatannya ada renungan malam, pemberian materi, giat pembaraan. Kemudian juga yang pagi itu ada senam dan lain-lain. Oh, jadi karena mungkin pandemi ya Kak, masih agak-agak pandemi dan terbatas juga orangnya ya kemarin. Iya. Jadi hanya di sekolahnya Kak? Iya, hanya di sekolahan. Oke. Nah, selain itu Kak, ada cerita menarik nggak sih di balik ikut kepramukaan atau di dalam organisasi kepramukaan gitu? Boleh diceritakan gitu Kak? Cerita menarik tentunya ada. Kalau kita ikut kepramukaan kan tentunya kemandiriannya akan lebih diuji. Kemudian ketika mengikuti pramuka kita bertemu dengan banyak orang. Nah, di situ kita bakalan berkomunikasi, sehingga itu secara tidak langsung juga bisa melatih public speaking dan kemudian belajar bersosialisasi juga. Selain itu, ketika mengikuti kegiatan kepramukaan, itu ilmu yang kita dapat tidak hanya semata-mata tentang pramuka, tapi juga ilmu untuk kehidupan, seperti kita harus bersikap toleransi, kemudian saling menghormati, dan ya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kakak udah ceritaku, udah kegiatan DA, event-event DA ya Kak. Nah,
kalau kakak sendiri nih kan jadi Pradana Putri. Pradana Putri ya, itu termasuk pemimpin gitu ya kak. Ya. Nah, mimpin adik-adik di Mandua Kulon Progo ini susah nggak kak? Kalau bagi seorang pemimpin mungkin sedikit susah, tapi kalau memang sudah dari hati itu nggak akan susah, karena gimana ya, ketika kita sudah diberi amanah, jadi kita juga harus menjalankan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai dianggap beban kemudian dianggap susah, karena kita tidak bekerja sendirian tapi bareng-bareng. Ada teman-teman yang selalu membantu kita memimpin kayak gitu. Oh iya, berarti kalau kita ada sesuatu hal atau suatu amanah, berarti harusnya itu kita seneng ya kak. Iya. Jangan merasa sulit terlebih dahulu ya. Kalau kita berpikiran sulit, nanti bakalan berat ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya kak, ada motivasi nggak kak buat teman-teman di rumah sana mungkin yang sedang nonton nih kak, tentang kepramukaan mungkin kak? Kan kepramukaan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah tuh kak, karena di situ akan ada yang namanya perjuangan, yang ada kerjasama, solidaritas, ada juga tuh kan yang namanya pramuka itu ada kemah ya kak. Kemah itu yang kita jauh dari keluarga, kita nanti di sana dilatih kedisiplinan, kemandirian, ya kan kak. Nah mungkin bagi adik-adik yang belum pernah ikut pramuka atau masih bimbang nggak mau ikut kemah atau ikut organisasi kepramukaan, ada motivasi nggak kak biar teman-teman di sana itu pada ikut, pada antusias gitu kak? Nah, jadi buat teman-teman, kegiatan pramuka itu sebenarnya menyenangkan. Pramuka itu seru karena dalam kegiatan kepramukaan kita bakalan dapat ilmu, dapat pengalaman, dan pengalaman itu bakalan jadi kenangan buat teman-teman ketika kalian sudah besar nanti. Jadi kita kalau misalnya ada kegiatan kepramukaan ikut kayak gitu. Gitu kak. Ada kata-kata sepatah atau dua patah gitu kak, kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara gitu kak buat teman-teman semua. Kata-kata motivasi mungkin seperti lambang pramuka. Lambang pramuka kan tunas kelapa. Iya, tunas kelapa. Nah, itu kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat untuk orang lain, karena setiap hal yang Allah ciptakan tentunya memiliki manfaat. Begitu pula dengan kita manusia. Jadi jangan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Wih, wah bagus sekali nih kak motivasi dan saran-sarannya buat teman-teman semua ya kak. Ada tambahan kak? Cukup kak? Cukup. Oke, baik teman-teman semua, karena ini kakak Siti telah menjelaskan dan telah memberikan motivasi kepada kita semua. Jangan lupa ambil hikmah positifnya, dan hikmah atau perbuatan negatifnya mohon dihilangkan ya teman-teman semua. Dan saya Kak Alvin pamit undur diri. Apabila ada kata maupun perbuatan yang salah dan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Dan selamat jumpa dan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Siti. Sama-sama. Oh iya, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, like, and comment di link YouTube kami atau di channel YouTube kami. Kami tunggu ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.